Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Bu Nurul sebagai guru matematika kalian di kelas 8. Nah, Ibu akan menjelaskan pembelajaran matematika di kelas 8 ya. Nah, caranya adalah Ibu akan menggunakan aplikasi Google Classroom dan juga YouTube. Maksudnya bagaimana? Nanti Ibu akan mengajarkan beberapa materi kepada kalian melalui video pembahasan, baik itu pembahasan materi ataupun pembahasan soal. Nah, materi apa sih yang akan kita bahas? Untuk bulan pertama ini kalian akan diberikan materi yaitu pola barisan bilangan, di mana pola barisan bilangan ini akan membahas tentang pola bilangan, barisan deret aritmatika, dan barisan deret geometri. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini Ibu akan memberikan video pembahasan mengenai pola barisan bilangan. Jadi ketika kalian melihat video pembahasan, kalian boleh mencatat apa-apa saja isi dari videonya ya. Silahkan kalian simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang solih dan solihah? Semoga kalian semua selalu sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika dengan materi pola barisan bilangan. Nah, di dalam pola barisan bilangan ini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian pola barisan bilangan dan macam-macam pola bilangan. Yang pertama yaitu adalah pola barisan bilangan. Pola barisan bilangan adalah susunan bilangan yang diurutkan menurut aturan atau pola tertentu. Jadi nanti ada barisan-barisan bilangan yang memiliki beda yang sama pada setiap sukunya. Jadi nanti di sini bentuknya adalah seperti ini ya. U1 sampai dengan UN, di mana U1 adalah suku pertama, koma, U2, koma, U3 sampai dengan UN. UN ini adalah suku terakhir. Nah, ciri khas dari pola barisan bilangan yaitu setiap bilangannya dia dipisah menggunakan dengan tanda koma. Contohnya seperti ini. Ada macam-macam pola barisan bilangan. Ada pola barisan bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, 6. Nah, macam-macam pola barisan bilangan ini diambil dari macam-macam bilangan seperti bilangan asli, bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan pecahan, dan lain-lain. Nah, di sini contohnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi bentuknya itu adalah setiap angkanya menggunakan tanda pemisah yaitu tanda koma. Kemudian ada pola barisan bilangan ganjil. Nah, pasti di sini bilangan-bilangannya yaitu berisi dengan angka-angka ganjil seperti 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, ada juga ini untuk menentukan pola bilangan ganjil dapat ditentukan dengan rumus UN sama dengan 2N dikurangi 1. Kemudian ada pola barisan bilangan genap yaitu isinya adalah bilangan-bilangan genap seperti 2, 4, 6, 8, 10. Yaitu dengan rumusnya jika kita ingin mencari suatu pola bilangan genap, rumusnya adalah UN sama dengan 2N. Nah, kita ke contohnya ya. Kita akan membahas contoh apa sih gunanya rumus ini. Contohnya di sini. Pola bilangan ganjil ke-27 adalah, nah di sini adalah pola bilangan ganjil. Maka kita akan menggunakan rumus dari pola bilangan ganjil. Tadi apa? Yaitu adalah UN sama dengan 2N dikurang 1. Dimana apa sih N-nya? N-nya itu adalah ke-nya, ke-27. Maka N di sini yaitu adalah sama dengan 27. Tinggal kita substitusi saja ke rumusnya UN. Di sini kan UN menjadi U27 karena yang ditanya adalah 27. UN sama dengan 2N dikurangi 1 sama dengan 2 dikali 27 dikurangi 1 seperti ini. Jadi N-nya diganti dengan angka 27. 2 dikali 27 54 dikurangi 1 hasilnya adalah 53. Jadi pola bilangan ganjil ke 27 adalah 53.
Kemudian contoh yang kedua adalah pola bilangan genap. Pola bilangan genap ke 101 adalah sama seperti tadi kita jawab, yaitu pasti rumusnya menggunakan pola bilangan genap adalah UN sama dengan 2N. N-nya berapa sih? N-nya seperti tadi. Oh, berarti N-nya di sini adalah 101. Maka dapat kita substitusi dengan rumus pola bilangan genap, yaitu U101 sama dengan 2N. Maka N-nya diganti dengan angka 101. Jadi 2 dikali 101 sama dengan 202. Jadi pola bilangan genap ke 101 adalah 202. Oke, selanjutnya. Nah, kalau tadi menentukan polanya, kalau sekarang menentukan jumlah polanya. Kalau tadi pola bilangannya, kalau sekarang jumlah pola bilangannya. Jumlah berarti setiap bilangan dijumlahkan. Ya, oke. Tapi kalau misalnya semua bilangan dijumlahkan pasti lama dong. Nah, makanya di sini ada rumusnya, yaitu ada jumlah pola bilangan ganjil. Rumusnya adalah Sn sama dengan n kuadrat. Bedanya apa sih? Kalau tadi menentukan pola bilangan ke, dia rumusnya adalah UN. Nah, simbolnya adalah UN. Kalau jumlah, dia simbolnya adalah Sn. Kemudian ada juga rumus dari jumlah pola bilangan genap, yaitu adalah Sn sama dengan n dikali n plus 1. Contohnya, jumlah dari bilangan ke n pertama pada pola bilangan genap adalah 930. Nilai dari n adalah, kita jawab, diketahui Sn sama dengan 930. Kenapa kok yang diketahui adalah Sn? Karena di sini ada kata jumlah. Nah, kalau depannya ada kata jumlah, maka dia adalah Sn. Sn sama dengan 930. Yang ditanya adalah nilai dari n. Oh, yang ditanya adalah n. Maka karena ini pola bilangan genap, maka kita pakai rumus pola bilangan genap, yaitu Sn sama dengan n dalam kurung n ditambah 1. Sn-nya kita ganti dengan angka 930 sama dengan n dikali n ditambah 1. Nah, ini caranya gimana? Oh, n-nya kita kalikan ke dalam. N dikali n sama dengan n kuadrat. Sedangkan n dikali 1 sama dengan 1. Jadi n kuadrat ditambah n. Kemudian kita pindah ruas. Yang tadinya 930 dia positif, kita pindah ruas bersamaan dengan si n menjadi negatif. Jadinya hasilnya n kuadrat ditambah n dikurangi 930 sama dengan 0. Karena dia berpindah, maka yang di sebelah sini habis dan diganti dengan angka 0. Maka, nah ini gimana caranya? Kita ini membuat persamaan. Ya, persamaannya n kuadrat itu asalnya dari n dan n. Jadi nanti kalau ketemu n kuadrat, maka di sini n ya. Jangan lupa dia di dalam kurung. Kemudian kita lihat belakangnya, negatif 930. Nah, negatif 930 ini berasal dari berapa dikali berapa? Oh, ketika dihitung-hitung ternyata dia adalah perkalian dari 30 dan 31. Kemudian tanda negatif dan positifnya dari mana? Tandanya adalah ketika dia angkanya lebih besar, maka dia tandanya positif. Dan ketika angkanya lebih kecil, maka dia tandanya negatif. Kemudian apa ini? Sehingga n sama dengan ini tadinya negatif pindah menjadi positif, atau n ini tadinya positif maka 31 menjadi negatif. Jadi n sama dengan 30 atau n sama dengan negatif 31. Jadi sebenarnya berapa sih nilai n? Nah, kita lihat. Karena n-nya tidak boleh negatif, maka nilai n adalah 30. Jadi kita ambil n yang ini ya. Jadi jangan ambil yang ini, jangan ambil yang ini, tapi ambil yang positif. Oke. Selanjutnya, ada pola barisan bilangan segitiga. Segitiga. Oh, berarti polanya membentuk gambar segitiga. Contohnya di sini ada 1,
ada 3, ada 6, ada 10. Dapat dari mana sih? Ini didapat dari rumus UN sama dengan N dikali N tambah 1 dibagi 2. Oke. Nah, contohnya di sini adalah bilangan 325 pada pola bilangan segitiga merupakan bilangan ke. Ingat ya, kalau ada kata bilangan ke berarti yang ditanyakan adalah N gitu. Rumus pola bilangan segitiga tadi apa? Yaitu adalah UN sama dengan N dikali N tambah 1 bagi 2. Maka UN ini apa? Bilangannya, bilangan 325. Yang ditanyakan adalah si N. Oke, penyelesaiannya itu kita tulis dulu rumusnya. UN sama dengan N dikali N tambah 1 dibagi 2. UN-nya yaitu tadi berapa? 325 sama dengan N dalam kurung N tambah 1 per 2. Nah, 2-nya ini kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi tadinya pembagian pindah jadi perkalian. Jadi 325 dikali 2 sama dengan N dikali N tambah 1. Ini kita turunin ke bawah sama, sedangkan 2-nya pindah ke sebelah kiri tapi dibagi pindah jadi berubah tanda yaitu dikali. 325 dikali 2 hasilnya adalah 650, dan yang ini sama seperti tadi, N dikali N kuadrat, dan N dikali 1 yaitu N, jadi N kuadrat tambah N. Maka sama seperti tadi kita pindah ruaskan, hasilnya menjadi N kuadrat ditambah N dikurangi 650 sama dengan 0. Nah, yang tadinya ini dia positif pindah jadi negatif, sama seperti tadi. Kalau ada N kuadrat maka dia harus N dikali N. Kemudian lihat belakang, angka belakangnya adalah negatif 650. Negatif 650 itu adalah perkalian dari 25 dan 26. Nah, caranya gimana sih? Nanti kalian coba-coba nih. 650 itu berapa kali berapa ya? 650 itu bisa dibagi berapa ya? Gitu. Nah, sama seperti tadi, kalau yang lebih besar dia tandanya positif dan yang lebih kecil dia tandanya negatif. Maka N-nya sama dengan yang tadinya negatif berubah jadi positif, sedangkan yang positif berubah jadi negatif. Maka sama kayak tadi. Karena N-nya tidak boleh negatif, maka bilangan 325 pada pola bilangan segitiga merupakan bilangan ke, kita ambil yang 25 begitu. Oke. Ada macam-macam pola bilangan persegi. Nah, persegi berarti bentuknya persegi ya. Ini ada 1, 4, 9, 16, 25. Kalau kita lihat dari rumusnya, dia itu didapat dari N kuadrat. Jadi 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 3 9, sampai dengan seterusnya. Misalnya 11 pangkat 2 berarti 121. Nah, nanti contoh soal yang telah Ibu jelaskan kalian ingat kembali ya. Kemudian ada pola barisan bilangan persegi panjang. Oh, berarti di sini polanya yaitu membentuk persegi panjang. Di sini ada 2, 6, 12, 20 yaitu dengan rumus. Nah, ini hampir sama dengan jumlah pola bilangan genap ya. Jangan sampai terbalik. Jadi nanti cara membedakannya adalah pertanyaannya, apakah dia menanyakan jumlah atau bilangan ke gitu. Contohnya, tentukan bilangan ke-58 dari pola bilangan persegi panjang. Nah, ini gampang sekali, tinggal kita tulis dulu rumusnya, yaitu UN sama dengan N ditambah 1. Kemudian N-nya berapa sih? Oh, N-nya itu didapat dari bilangan ke gitu ya. Bilangan ke, ingat kalau bilangan ke itu adalah dia N.
maka U58 sama dengan kita substitusi N-nya menjadi 58 dalam kurung 58 tambah 1 yaitu 58 dikali 59, hasilnya adalah 3422. Jadi pola bilangan persegi panjang ke-58 adalah 3422. Kemudian ada pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci itu kita lihat di sini polanya 1, kemudian 1. Nah, 1 ini dari mana sih? Dari depannya tambah 1. Kemudian 2 ini dapat dari mana sih? 2 ini dapat dari 1 tambah 1. Kemudian 3 ini dapat dari mana sih? Yaitu 1 tambah 2. Kemudian 5 dapat dari 2 tambah 3 jadi 5. 8 dapat dari 3 tambah 5 dan seterusnya. Selanjutnya ada pola barisan bilangan segitiga Pascal. Apa ini? Nah, di dalam barisan bilangan segitiga Pascal, dia bentuknya itu adalah seperti ini ya. Jadi segitiga, kayak segitiga pokoknya. Dan rumusnya yaitu UN sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1 ya. Kita ke contoh aja ya. Oh iya, sebelumnya ibu menjelaskan dapatnya dari mana nih? Ini 1, kemudian turun ke samping-samping 1. Ini kenapa bisa 2? Jumlahkan 1 tambah 1 jadi 2. Turun lagi ke samping 1, kemudian turun lagi ke samping. Ini 3 dapat dari 2 tambah 1 jadi 3 dapat dari 2 tambah 1 jadi 3. Ini turun lagi ke bawah dan seterusnya. Di sini ada contoh soalnya nih. Contohnya itu adalah jumlah pola bilangan segitiga Pascal. Ke-9 adalah, nah, diketahui rumus pola bilangan segitiga Pascal tadi adalah Sn sama dengan 2 pangkat N min 1. N-nya adalah 9, maka jumlah pola bilangan segitiga Pascal yang ke-9 adalah, nah, kita masukkan nih rumusnya. Sn sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1. S9 sama dengan 2 pangkat 9 dikurangi 1 sama dengan 9 dikurangi 1 yaitu 8. Jadi 2 pangkat 8. Berapa sih 2 pangkat 8? 2 pangkat 8 artinya 2 dikali 2 dikali 2 sampai dengan seterusnya sampai dengan 8 kalinya. Jadi hasilnya adalah 256. Nah, ketahuan nih. Jadi pola bilangan segitiga Pascal ke-9 adalah 256 jumlah ya. Jadi jumlah pola bilangan segitiga Pascal yang ke-9 adalah 256. Namanya jumlah itu berarti 1 contohnya ya. 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1 itu adalah jumlah. Oke, cukup sekian dari ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, boleh kalian tanyakan melalui WhatsApp atau Google Classroom. Dan yang soal-soal yang tadi yang sudah ibu bahas, kalian bisa ulang kembali untuk nanti sebagai contoh pada saat kalian mengerjakan tugas di Google Classroom ya. Tugasnya ada di Google Classroom dan soalnya pun hampir-hampir sama seperti contoh soal yang tadi, hanya saja yang berbeda adalah angkanya. Terima kasih sudah menyimak video dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.